Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir, dan terima kasih sudah mengizinkan diri kalian untuk duduk sebentar, mendengarkan dan membuka hati di video ini. Aku yakin banget kalian tidak sedang kebetulan. Tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan dalam hidup seorang hamba. Kalau sekarang telinga kalian mendengar suara ini, mata kalian tertuju pada judul ini, hati kalian tertarik untuk menekan play dan menyimak, berarti Allah sedang mengarahkan kalian pada sesuatu. Allah sedang ingin menyampaikan pesan melalui perantara yang sederhana, yang mungkin bisa menegur, menguatkan, bahkan membuka mata hati kalian. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat datang di ruang ini. Sahabat Qalbi, mari kita tarik napas sebentar, tarik perlahan, tahan, lalu hembuskan pelan. Rasakan getarannya. Itu tanda bahwa kalian masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi detak jantung, masih diberi kesadaran, masih diberi waktu oleh Allah untuk memperbaiki diri. Bukankah itu nikmat yang sangat luar biasa? Dan hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang seringkali membuat manusia jatuh. Sesuatu yang membuat manusia lupa. Bahkan sering menjerat hati dalam rasa sakit yang berkepanjangan, yaitu cinta. Lebih tepatnya, cinta yang salah. Kalian pasti setuju, tidak ada manusia di muka bumi ini yang kebal terhadap rasa cinta. Cinta itu fitrah. Allah ciptakan hati dengan ruang untuk mencinta, untuk memberi, untuk menerima, untuk merasa dekat dan nyaman dengan orang lain. Namun masalahnya adalah ketika cinta itu salah arah, salah tempat, salah tujuan. Yang tadinya bisa menjadi ibadah, justru berubah menjadi musibah. Yang tadinya bisa menjadi jalan menuju ridha Allah, malah membuat kita jauh darinya. Dan disinilah letak persoalannya. Karena seringkali, kita tidak sadar sedang berada dalam cinta yang salah. Kita merasa sedang memperjuangkan sesuatu yang mulia, padahal sebenarnya kita hanya sedang mempertahankan sesuatu yang Allah ingin kita lepaskan. Sahabat Asyifa yang aku cintai karena Allah, pernahkah kalian merasa berada di sebuah hubungan yang kalian tahu tidak baik, tapi kalian sulit sekali keluar darinya? Rasanya seperti terjebak. Rasanya seperti tangan sudah terluka berkali-kali, tapi tetap saja kalian genggam duri itu erat-erat. Pernahkah kalian merasakan hal itu? Kalau iya, maka video ini bukan sekadar tontonan. Video ini adalah jawaban, teguran, sekaligus tanda bahwa Allah ingin bicara pada hati kalian. Cinta yang salah itu berat. Dia menguras energi, menguras air mata, menguras doa. Dia membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa arah, kita lupa tujuan, kita lupa Allah. Tetapi sahabatku, Allah tidak membiarkan hambanya tersesat terlalu jauh. Allah Maha Penyayang. Ketika kita salah jalan, Allah akan kasih tanda. Allah akan beri isyarat. Dan isyarat itu seringkali sangat jelas. Tapi sayangnya kita pura-pura tidak peka. Kita menutup telinga, menutup mata, dan yang paling parah, menutup hati. Maka hari ini, mari kita buka hati lebar-lebar. Mari kita belajar membaca tanda-tanda Allah. Karena percayalah, kalau kita peka, kalau kita mau merenung, kita akan tahu persis kapan harus mempertahankan dan kapan harus melepaskan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku ingin mengajak kalian semua untuk berinteraksi. Biar energi kita saling terhubung, biar hati kita sama-sama dikuatkan, yuk tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa angka 77? Karena angka ini jadi simbol saluran energi positif kita malam ini. Dengan menulis 77, kalian sedang menegaskan pada diri sendiri bahwa kalian siap menerima tanda dari Allah, siap menerima kekuatan, dan siap untuk melepaskan cinta yang salah, bila memang itu yang Allah kehendaki. Jadi ayo sahabat, tulis 77 di komentar. Biar kita saling mendoakan satu sama lain. Sahabat Qalbi, pernahkah kalian mendengar kalimat indah ini? Kalau sesuatu itu benar-benar untukmu, Allah akan dekatkan dengan cara yang penuh kemuliaan. Tetapi kalau sesuatu itu bukan untukmu, Allah akan menjauhkannya darimu, meski kamu mati-matian mempertahankan. Nah, kalimat itu bukan sekadar kata-kata puitis. Itu adalah realita kehidupan. Dan bukti paling jelasnya adalah perasaan yang kalian alami saat ini. Kalau kalian sedang bersama seseorang, tapi hati tidak pernah benar-benar tenang, doa terasa hampa, ibadah terasa jauh, itu sudah cukup jadi tanda. Itu sudah cukup jadi kode dari Allah. Cinta itu harusnya menguatkan iman. Cinta itu harusnya membuatmu lebih dekat pada Al-Quran. Cinta itu seharusnya membuatmu lebih semangat sholat, lebih semangat bangun malam, lebih sering berdoa, lebih sering tersenyum pada kehidupan. Tapi kalau cinta ini justru membuatmu semakin malas, semakin jauh dari sajadah, semakin berat membuka mushaf,
Maka pertanyaannya adalah, itu cinta dari Allah atau hanya cinta dari hawa nafsu? Disinilah kita akan membahas tanda-tanda itu, sahabatku. Tanda-tanda bahwa Allah sedang menyuruhmu melepaskan cinta yang salah. Dan jangan salah, Allah tidak akan sembarangan memberi tanda. Setiap tanda itu selalu hadir dengan makna. Setiap tanda itu selalu datang dengan pesan. Pertanyaannya, apakah kita cukup rendah hati untuk membaca tanda itu? Atau kita masih keras kepala mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas merusak jiwa? Mari kita buat suasana ini lebih dekat. Bayangkan sejenak wajah seseorang yang selama ini kamu perjuangkan. Bayangkan suara dan sikapnya. Bayangkan bagaimana dia hadir di hidupmu. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah dengan dia aku semakin dekat pada Allah atau semakin jauh? Apakah dengan dia aku semakin bahagia atau justru semakin resah? Kalau jawaban jujur dari hati kecilmu mengatakan bahwa kamu semakin jauh dari Allah, maka kamu tahu apa jawabannya. Sahabat Ashifa, aku tahu ini berat. Aku tahu melepaskan itu bukan hal yang mudah. Karena hati kita sudah terbiasa, pikiran kita sudah bergantung, harapan kita sudah terlalu banyak tertanam. Tapi jangan lupa, Allah lebih tahu siapa yang pantas untukmu. Allah lebih tahu siapa yang akan benar-benar menjadi pasangan hidupmu yang terbaik. Jadi kalau hari ini kamu mendengar suara ini, jangan abaikan lagi. Ini bukan sekadar video. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah pesan dari Allah untukmu. Dan itulah mengapa kita akan masuk lebih dalam, menelusuri satu persatu isyarat yang Allah berikan, supaya kamu lebih mudah mengenali, lebih mudah memahami, dan lebih mudah mengambil keputusan. Jangan takut, karena setiap kali kamu melepaskan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Percayalah pada janji itu. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir video, karena di bagian berikutnya, kita akan bongkar tanda pertama, tanda paling jelas yang sering kali kita abaikan, yaitu ketika cinta membuatmu jauh dari Allah. Apa maksudnya? Bagaimana cara kita membaca tandanya, dan bagaimana cara kita menanggapinya? Semua itu akan kita kupas tuntas di bagian kedua. Untuk sekarang, aku ingin kamu tarik napas lagi, hembuskan pelan, lalu bisikan dalam hati, "Ya Allah, jika ini memang bukan cinta yang kau ridhoi, tolong kuatkan aku untuk melepaskannya." Ucapkan itu dalam hati. Biarkan hatimu terhubung langsung dengan Allah. Karena kalau kamu sudah melibatkan Allah sejak awal, maka apapun keputusan yang kamu ambil nanti, insya Allah akan membawa kebaikan. Dan sahabatku, sebelum kita lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak positif di kolom komentar dengan angka 77. Biar kita sama-sama menyalurkan energi kebaikan, energi keikhlasan, energi keberanian. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kita siap melangkah bersama Allah. Baiklah, kita berhenti sejenak di sini. Jangan kemana-mana, karena perjalanan kita masih panjang. Bagian berikutnya akan semakin dalam, semakin meneguhkan, dan semakin membuka mata kita bahwa Allah selalu punya cara untuk membimbing hambanya. Sampai jumpa di bagian kedua, insya Allah. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada bagian kedua perjalanan hati kita. Di bagian sebelumnya kita sudah membuka pintu, kita sudah duduk bersama, kita sudah menenangkan jiwa, dan kita sudah siap untuk membaca tanda-tanda Allah. Sekarang saatnya kita menyingkap tirai pertama, tanda paling jelas yang sering kali Allah letakkan tepat di depan mata kita. Tapi justru sering kita abaikan, yaitu tanda ketika cinta itu membuatmu semakin jauh dari Allah. Mari kita jujur sebentar, coba renungkan. Saat kamu jatuh cinta padanya, apakah sholatmu semakin khusyuk atau justru semakin tergesa-gesa? Apakah malam-malammu semakin banyak terisi dengan doa, atau justru terisi dengan chat panjang yang tidak ada ujungnya? Apakah hatimu semakin damai dalam zikir, atau justru semakin resah karena menunggu balasan pesan darinya? Itu pertanyaan sederhana, tapi jawaban jujurnya bisa jadi sangat menohok. Karena cinta yang benar seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkan. Sahabat Ashifa, Allah menciptakan cinta bukan untuk menjadi berhala baru dalam hidup kita. Cinta itu harusnya kendaraan, bukan tujuan akhir. Cinta itu harusnya menguatkan langkah kita menuju Allah, bukan malah menjadi alasan untuk meninggalkannya. Tetapi betapa seringnya kita terjebak. Kita membiarkan cinta duniawi menguasai hati, sampai akhirnya kita lupa bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Katakan padaku sahabatku, pernahkah kamu menunda sholat karena asyik teleponan? Pernahkah kamu melupakan tilawah hanya karena janji bertemu? Pernahkah kamu memilih untuk menghabiskan waktu di luar batas hanya untuk menyenangkan hatinya, tapi lupa menyenangkan Allah? Kalau iya,
maka itu tanda pertama yang paling jelas. Allah sedang bilang, "Nak, ini bukan jalan yang benar. Cinta ini sedang menjauhkanmu dariku." Dan tanda ini bukan main-main. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda keimanan itu adalah ketika kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada siapapun. Kalau ternyata hati kita lebih takut kehilangan Dia dibanding kehilangan sholat, lebih takut kehilangan Dia dibanding kehilangan ridha Allah, maka kita sedang terbalik arah. Inilah isyarat Allah yang pertama. Lepaskan. Sahabatku, ada sebuah kisah menarik. Seorang pemuda datang kepada seorang ulama dan bertanya, "Ustadz, bagaimana aku tahu bahwa cintaku ini benar?" Ulama itu tersenyum lalu berkata, "Kalau dengan dia kamu semakin sering berdoa, semakin semangat ibadah, semakin takut berbuat dosa, maka itu tanda cintamu benar. Tapi kalau dengan dia, kamu semakin jarang beribadah, semakin berani bermaksiat, semakin lalai dari Allah, maka itu bukan cinta, itu racun." Nah sahabatku, sekarang coba ukur cintamu dengan timbangan ini. Jangan-jangan selama ini yang kita sebut cinta sebenarnya adalah jebakan hawa nafsu. Mari kita lanjut ke tanda kedua. Tanda kedua ini lebih halus tapi sering terasa di dada, yaitu ketika hati tidak pernah benar-benar tenang. Cinta itu seharusnya membawa ketentraman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dia menciptakan pasangan supaya kita merasa tentram. Jadi kalau ternyata yang kita rasakan justru kegelisahan tanpa henti, rasa curiga yang berulang, rasa takut ditinggalkan setiap hari, itu berarti ada yang salah. Itu bukan ketenangan dari Allah, itu hanya permainan perasaan yang melelahkan. Aku yakin banyak dari kalian yang pernah merasakan hal ini. Tidur tidak nyenyak karena menunggu pesan. Hati berdebar-debar bukan karena rindu pada Allah, tapi karena takut Dia berubah sikap. Hari-hari terasa panjang karena dihantui pikiran negatif. Itu semua adalah tanda bahwa Allah sedang memperingatkanmu. Cinta sejati itu menenangkan. Kalau cinta yang kamu jalani justru melelahkan, mungkin itu bukan cinta yang harus dipertahankan. Sahabat Ashifa, mari kita jujur lagi. Siapa yang lebih sering kamu sebut namanya, Allah atau Dia? Siapa yang lebih sering kamu pikirkan, Allah atau Dia? Kalau jawabannya adalah Dia, tapi setelah itu hatimu tidak tenang, maka jelas sekali, ini cinta yang salah. Allah sedang memberi rasa gelisah sebagai tanda. Gelisah itu teguran, jangan abaikan. Sekarang mari kita masuk pada tanda ketiga. Tanda ini seringkali membuat orang bertahan dalam hubungan yang salah, padahal sudah jelas terlihat. Tanda itu adalah ketika kamu berjuang sendirian. Cinta yang benar itu saling. Ada timbal balik, ada rasa peduli yang nyata. Tapi kalau ternyata kamu yang selalu berkorban, kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu meminta maaf meski bukan salahmu, sementara dia tidak pernah menghargai, itu artinya kamu sedang berada dalam hubungan yang timpang. Dan Allah tidak menakdirkanmu untuk hidup dalam hubungan yang merendahkan. Allah menciptakanmu mulia. Allah meninggikan derajatmu. Jadi kalau cinta membuatmu merasa rendah, merasa tidak berharga, merasa tidak layak, itu bukan cinta dari Allah. Itu adalah ujian yang seharusnya menyadarkanmu untuk pergi. Jangan sampai kamu membuang seluruh energimu hanya untuk seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menganggapmu penting. Sahabatku, mari kita rehat sebentar. Aku ingin kamu mengetik angka 77 di kolom komentar lagi sekarang. Kenapa? Karena dengan menuliskan angka 77, kamu sedang menyalurkan energi positif pada dirimu sendiri. Kamu sedang berkata pada hatimu, aku berharga, aku layak dicintai dengan benar. Dan aku siap untuk melepaskan jika Allah memang menginginkannya. Jadi ayo, jangan ragu. Ketik 77 sekarang juga biar hatimu semakin mantap. Baik, mari kita lanjutkan ke tanda keempat. Tanda yang tidak kalah jelas adalah ketika cintamu menjauhkanmu dari tujuan hidupmu. Allah ciptakan manusia bukan hanya untuk jatuh cinta. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk berkarya, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk memberi manfaat. Tapi seringkali, karena terlalu larut dalam cinta yang salah, kita melupakan semuanya. Kita jadi malas belajar. Kita kehilangan semangat mengejar cita-cita. Kita tidak lagi fokus pada ibadah. Kita hanya fokus pada Dia, padahal Dia tidak pernah benar-benar fokus pada kita. Itu tanda besar, sahabatku. Allah tidak ingin kita menyia-nyiakan hidup hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau kamu merasa bahwa cintamu sedang mengalihkanmu dari tujuan besarmu, sadarilah bahwa itu adalah isyarat. Jangan tunggu sampai lebih banyak waktu terbuang. Dan akhirnya, tanda kelima, tanda yang paling berat tapi paling jelas. Yaitu ketika kamu terlalu takut kehilangan Dia sampai lupa bahwa ada Allah.
Ini tanda paling berbahaya. Karena cinta sejati seharusnya membuatmu lebih yakin kepada Allah, bukan lebih takut pada manusia. Kalau ketakutanmu pada Dia lebih besar daripada ketakutanmu kehilangan ridha Allah, maka hatimu sudah terbalik. Allah kasih rasa sakit supaya kamu sadar. Allah kasih kehilangan supaya kamu kembali. Sahabat Kolbi, sampai di sini kita sudah menyentuh 5 tanda utama, 5 isyarat yang jelas dari Allah bahwa cinta itu salah. Dan sekarang, tugas kita bukan hanya membaca tanda, tapi juga berani mengambil keputusan. Aku tahu melepaskan itu sulit. Aku tahu hati akan terasa sakit. Tapi ingatlah janji Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi jangan takut, jangan ragu, percayalah pada Allah. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, aku ingin mengajak kalian semua untuk sekali lagi berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar dengan kalimat, "Aku siap melepas demi Allah." Tuliskan dengan penuh kesadaran, karena dengan menuliskan itu, kamu sedang menyatakan janji pada dirimu sendiri dan pada Allah. Sahabat Ashifa, perjalanan kita belum selesai. Setelah kita mengenali tanda-tanda ini, di bagian ketiga nanti kita akan belajar bagaimana cara hati menerima kenyataan, bagaimana cara melepas dengan ikhlas, dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk cinta sejati yang Allah janjikan. Jadi tetaplah bersama kami, jangan berhenti di sini. Karena di bagian ketiga, kita akan semakin dikuatkan oleh cahaya Allah. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada bagian ketiga dari perjalanan ini. Di 2 bagian sebelumnya kita sudah membuka pintu hati, kita sudah membaca tanda-tanda, kita sudah mengenali isyarat Allah yang begitu jelas ketika cinta yang kita jalani ternyata salah. Sekarang di bagian ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali paling sulit, yaitu bagaimana cara hati menerima kenyataan, bagaimana cara melepas dengan ikhlas, dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk cinta sejati yang Allah janjikan. Sahabat Ashifa, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu menggenggam sesuatu terlalu erat sampai tanganmu sakit? Semakin kamu genggam, semakin dalam luka yang terasa. Begitu juga dengan cinta yang salah. Semakin kita genggam, semakin dalam luka yang ditorehkan. Padahal yang Allah ingin kita lakukan hanyalah melepaskannya. Karena begitu kita lepaskan, tangan kita akan sembuh dan Allah akan isi genggaman kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhlas itu memang kata yang sederhana, tapi prosesnya luar biasa berat. Karena ikhlas berarti menyerahkan semua kendali kepada Allah. Ikhlas berarti menerima bahwa yang kita mau belum tentu yang terbaik untuk kita. Ikhlas berarti mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kehendak Allah. Itulah mengapa ikhlas adalah pintu kebahagiaan sejati. Mari kita jujur sahabatku, banyak dari kita yang tidak ikhlas bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena terlalu takut kehilangan. Kita takut kesepian, kita takut tidak ada yang peduli, kita takut tidak akan ada yang menggantikan. Padahal Allah sudah berjanji, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bukankah janji Allah itu pasti? Kalau kita benar-benar percaya pada janji Allah, kenapa masih ragu untuk melepaskan? Sahabat Kolbi, ada sebuah doa indah yang seringkali menjadi obat bagi hati yang sedang sakit karena cinta. Doa itu berbunyi, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku di dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah Dia padaku. Tapi jika Dia buruk untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku di dunia dan akhiratku, maka jauhkanlah Dia dariku dan dekatkanlah aku dengan yang lebih baik daripadanya." Inilah doa istikharah yang seharusnya selalu kita panjatkan. Karena dengan doa ini kita sedang menyerahkan keputusan pada Allah. Kita sedang berkata, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Bijaksana. Aku pasrah padamu." Ikhlas bukan berarti tidak pernah menangis. Ikhlas bukan berarti hati kita tiba-tiba kuat tanpa goyah. Ikhlas berarti kita tetap menangis, tapi kita menangis sambil bersandar pada Allah. Kita tetap sakit, tapi kita tidak lagi berputus asa. Kita tetap merasakan kehilangan, tapi kita percaya akan ada pengganti yang lebih baik. Itulah makna ikhlas yang sesungguhnya. Sahabat Ashifa, mari kita ambil contoh dari kisah nyata banyak orang. Ada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Dia sudah berkorban banyak, dia sudah memberikan segalanya, tapi akhirnya ditinggalkan begitu saja. Awalnya dia merasa hancur, merasa dunia runtuh. Ya tapi setelah dia memutuskan untuk kembali pada Allah, memperbaiki ibadahnya, dan menata hatinya,
Tidak lama kemudian Allah hadirkan lelaki yang jauh lebih baik, jauh lebih menghargai, jauh lebih mendekatkan dia pada Allah. Dan akhirnya mereka menikah dalam keberkahan. Kisah itu nyata sahabatku. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Sekarang mari kita bicara tentang persiapan hati menuju cinta sejati. Karena melepaskan saja tidak cukup. Setelah kita melepaskan, kita harus menyiapkan hati agar siap menerima cinta yang benar. Bagaimana caranya? Pertama, isi hatimu dengan cinta kepada Allah. Jangan biarkan hatimu kosong, karena hati yang kosong akan mudah diisi dengan cinta yang salah lagi. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sholat malam. Jadikan Allah sahabat paling dekatmu. Kalau hatimu penuh dengan cinta kepada Allah, maka siapapun yang datang akan terlihat jelas. Kalau dia membawa kebaikan, hatimu akan semakin tenang. Kalau dia membawa keburukan, hatimu akan langsung gelisah. Itu filter terbaik yang Allah berikan. Kedua, fokuslah pada tujuan hidupmu. Ingat lagi cita-citamu. Ingat lagi mimpimu. Ingat lagi untuk apa Allah ciptakan dirimu. Jangan biarkan dirimu kehilangan arah hanya karena cinta manusia. Karena cinta manusia itu sementara. Tapi tujuan hidupmu bersama Allah itu selamanya. Ketiga, perbaiki dirimu. Jangan hanya menunggu jodoh yang baik, tapi jadilah jodoh yang baik. Jangan hanya berharap dipertemukan dengan pasangan yang sholeh atau sholehah, tapi mulailah berusaha menjadi sholeh dan sholehah. Karena janji Allah jelas. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau kamu ingin mendapat jodoh terbaik, mulailah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Sahabat Kolbi, aku tahu di antara kalian ada yang masih ragu. Ada yang masih berkata dalam hati, aku tidak bisa melepas. Aku sudah terlalu sayang. Aku sudah terlalu banyak berharap. Sahabatku, ingatlah satu hal. Sayangmu kepada manusia tidak akan pernah sebanding dengan sayang Allah kepadamu. Harapanmu pada manusia seringkali berujung kecewa, tapi harapanmu pada Allah tidak akan pernah sia-sia. Jadi pilihlah Allah. Sekarang aku ingin kita berinteraksi lagi. Ketik di kolom komentar kalimat, aku percaya janji Allah. Tuliskan itu dengan penuh keyakinan. Karena dengan menuliskannya, kamu sedang mengikat hatimu pada janji Allah, bukan lagi pada janji manusia yang bisa mengkhianati. Sahabat Ashifa, mari kita ingat lagi, hidup ini singkat, waktu kita terbatas. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang salah. Jangan buang energi untuk seseorang yang tidak pernah membawa kita pada Allah. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita di alam kubur bukanlah dia, tapi amal kita. Yang akan menemani kita di padang mahsyar bukanlah dia, tapi doa dan kebaikan kita. Jadi jangan salah pilih. Sekarang mari kita bayangkan sejenak. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apakah kamu ingin masih menangis karena orang yang sama? Atau kamu ingin tersenyum bersama pasangan yang Allah pilihkan? Pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu ingin masa depan yang tenang, maka sekaranglah saatnya mengambil keputusan. Sahabat Kolbi, percayalah, melepaskan cinta yang salah bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segalanya. Itu awal dari perjalanan menuju cinta sejati. Itu awal dari kehidupan baru yang lebih berkah. Karena Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lebih baik. Dan di bagian ini, aku ingin menutup dengan satu pesan penting. Jangan pernah takut kehilangan manusia, tapi takutlah kehilangan Allah. Karena kalau kamu punya Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Tapi kalau kamu kehilangan Allah, meskipun kamu punya semua manusia, kamu tetap akan kosong. Jadi pilihlah Allah di atas segalanya. Sahabat Ashifa, perjalanan kita belum berakhir. Di bagian kesimpulan nanti, kita akan mengikat semua pelajaran ini. Kita akan meneguhkan hati, dan kita akan menutup dengan doa, agar Allah kuatkan kita semua. Jadi tetaplah bersama kami. Jangan berhenti di sini. Karena di kesimpulan, kita akan benar-benar merasakan bahwa cinta sejati hanyalah milik Allah. Sahabat Shifaul Kolbi yang selalu dalam lindungan Allah, akhirnya kita sampai di bagian penutup dari perjalanan panjang ini. Dari awal kita sudah membuka pintu hati, menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kalian hadir di video ini. Lalu kita membaca tanda-tanda Allah, 5 isyarat jelas yang menjadi kode bahwa ada cinta yang harus dilepaskan. Setelah itu, kita belajar bagaimana cara menerima, bagaimana ikhlas, bagaimana menata hati, agar siap menyambut cinta sejati yang Allah janjikan. Dan sekarang, kita akan menenun semua pelajaran itu menjadi satu kesimpulan yang kokoh, agar benar-benar melekat dalam jiwa.
agar menjadi bekal langkah kita setelah menutup video ini. Sahabat Ashifa, mari kita ingat lagi inti dari semuanya. Allah tidak pernah ingin melihat hambanya tersiksa. Allah tidak pernah ingin kita hidup dalam kegelisahan. Kalau ada cinta yang membuat kita jauh darinya, kalau ada hubungan yang membuat kita terjebak dalam dosa, kalau ada seseorang yang membuat kita kehilangan tujuan hidup, itu artinya Allah sedang mengetuk hati kita, memberi tanda agar kita segera berhenti. Karena Allah sayang pada kita, karena Allah tidak ingin kita hancur terlalu lama. Kesimpulannya sederhana tapi dalam. Cinta sejati adalah cinta yang menguatkan hubunganmu dengan Allah. Kalau cintamu membuatmu semakin dekat padanya, maka genggamlah erat-erat. Tapi kalau cintamu membuatmu semakin jauh, lepaskanlah dengan ikhlas. Karena melepaskan bukan berarti kalah. Justru itu tanda bahwa kamu berani memilih Allah di atas segalanya. Mari kita renungkan bersama sahabatku. Berapa banyak orang yang rela menangis berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun hanya karena cinta manusia. Padahal air mata itu seharusnya jatuh di sajadah, seharusnya jatuh dalam doa, seharusnya jatuh untuk memohon ampunan Allah. Betapa sering kita salah arah dalam menggunakan hati. Tapi jangan khawatir, Allah tidak pernah menutup pintunya. Selama kita mau kembali, selama kita mau memperbaiki, Allah akan sambut dengan penuh kasih sayang. Kesimpulan berikutnya adalah tentang ikhlas. Ikhlas itu memang berat, tapi ia adalah kunci. Tanpa ikhlas, kita akan terus terikat dengan masa lalu. Tanpa ikhlas, kita akan terus membawa luka kemana-mana. Tanpa ikhlas, kita tidak akan pernah siap menyambut cinta baru yang lebih baik. Maka sahabatku, belajarlah ikhlas. Dan ikhlas itu bukan berarti tidak mencintai lagi, tapi ikhlas adalah mencintai dengan cara yang benar, yaitu menyerahkan semua pada Allah. Mari kita buat sebuah perumpamaan. Bayangkan kamu sedang menggenggam sebuah gelas berisi air kotor. Kamu sayang sekali pada gelas itu. Kamu tidak mau melepasnya. Tapi semakin lama kamu genggam, air kotor itu malah menetes, mengotori tanganmu, membuatmu tidak bisa mengambil gelas lain. Padahal di depanmu ada gelas berisi air jernih yang jauh lebih menyehatkan. Allah sedang berkata, "Nak, lepaskan gelas kotor itu, supaya aku bisa memberimu gelas yang lebih baik." Itulah cinta yang salah. Kalau kita tidak lepaskan, kita tidak akan pernah menerima yang lebih baik dari Allah. Sahabat Qalbi, kesimpulan yang tidak kalah penting adalah tentang janji Allah. Ingatlah selalu, janji Allah itu pasti. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini bukan kata-kata motivasi, ini janji langsung dari Allah. Kalau kamu yakin pada janji Allah, maka kamu tidak akan takut lagi untuk melepaskan. Sekarang, aku ingin kita semua berinteraksi sekali lagi. Biar energi positif ini menyebar, biar hati kita semakin teguh, tuliskan di kolom komentar. Aku memilih Allah di atas segalanya. Tulis dengan penuh keyakinan. Karena dengan menulis itu, kamu sedang mengikat janji pada dirimu sendiri bahwa mulai hari ini, Allah adalah prioritas utama dalam hidupmu. Sahabat Ashifa, jangan pernah lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang cinta pada manusia. Hidup ini tentang perjalanan menuju Allah. Semua yang kita cintai, semua yang kita kejar, semua yang kita perjuangkan, pada akhirnya harus kembali pada Allah. Kalau cinta itu mendekatkanmu pada Allah, maka pertahankan. Kalau cinta itu menjauhkanmu, maka lepaskan. Sesederhana itu. Tapi aku tahu, meskipun sederhana, prakteknya tidak mudah, karena hati kita seringkali bandel. Hati kita seringkali keras kepala. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah senjata paling kuat yang kita punya. Berdoalah, ya Allah, kuatkan hatiku untuk melepas yang salah, dan persiapkan hatiku untuk menerima yang benar. Ucapkan doa itu setiap hari, dan lihatlah bagaimana Allah akan menjawab dengan caranya yang penuh kasih. Kesimpulan terakhir, sahabatku, adalah tentang masa depan. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Jangan biarkan cinta yang salah membuatmu tidak siap menyambut cinta sejati. Karena di luar sana, ada seseorang yang sedang Allah siapkan untukmu. Seseorang yang akan datang dengan cara yang indah. Seseorang yang akan menggandengmu menuju surga. Seseorang yang akan membuatmu semakin dekat pada Allah. Tapi, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya kalau kamu masih terikat pada cinta yang salah. Jadi bebaskan hatimu, kosongkan hatimu, lalu isi dengan cinta kepada Allah. Maka Allah akan isi sisanya dengan cinta yang terbaik. Sahabat Syifaul Qalbi, perjalanan panjang ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin.
cermin untuk kita semua. Cermin agar kita berani melihat ke dalam diri, berani mengakui kesalahan, dan berani mengambil langkah baru. Jangan takut karena Allah selalu bersama kita. Jangan ragu karena Allah selalu menepati janjinya. Sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi mengetik angka 77 di kolom komentar. Biar energi positif itu benar-benar mengalir. Biar hati kita saling menguatkan. Dengan angka 77, kita katakan pada diri kita, aku siap melepas demi Allah, aku percaya janji Allah, dan aku memilih Allah di atas segalanya. Dan mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Engkau tahu cinta mana yang benar dan cinta mana yang salah. Jika selama ini kami salah mencintai, maka ampuni kami, ya Allah. Jika selama ini kami terlalu takut kehilangan manusia, maka kuatkan hati kami untuk hanya takut kehilangan-Mu. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk melepaskan yang salah, dan persiapkan kami untuk menerima yang benar. Ya, jadikan kami hamba yang ikhlas, yang hanya bergantung pada-Mu, dan pertemukan kami dengan jodoh yang Engkau ridhoi, yang akan membawa kami menuju surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah bersama kami dari awal sampai akhir. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan. Kamu ada di sini karena Allah ingin bicara padamu. Semoga hati kita semua semakin kuat, semakin ikhlas, dan semakin dekat pada Allah. Jangan lupa tinggalkan jejak positif di kolom komentar. Tulis angka 77, tulis kalimat ikrar yang tadi kita sebutkan, dan sebarkan video ini ke sahabat-sahabatmu yang mungkin sedang membutuhkan. Karena siapa tahu melalui tanganmu Allah menyelamatkan hati orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.